Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winda Amalia dari PMI 6C. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan kembali jawaban dari ulangan tengah semester mata kuliah riset aksi. Oke, pertanyaan pertama yaitu pengertian riset aksi. Nah, riset aksi merupakan riset yang didasarkan pada aksi nyata dengan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam memecahkan masalah dan juga merancang program untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya atau kebutuhan yang terdapat di masyarakat. Nah, yang kedua yang selanjutnya yaitu fasilitator. Nah, fasilitator merupakan orang yang memberdayakan masyarakat. Nah, sehingga dapat membantu memecahkan permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat. Kemudian yang selanjutnya yaitu partisipan. Nah, partisipan merupakan keterlibatan orang ataupun masyarakat. Nah, yang memberikan dukungan dengan berupa tenaga, pikiran, dan juga materi, serta tanggung jawab terhadap keputusan yang telah diambil. Nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu lobby dan negosiasi. Nah, lobby merupakan sebuah istilah yang dilakukan sebagai sebuah pendekatan dalam rangka merancang suatu perundingan. Nah, atau lobby ini juga dikatakan sebuah usaha untuk mempengaruhi pihak lain. Nah, yang tentunya ini bermaksud untuk sama-sama saling menguntungkan. Nah, selanjutnya yaitu negosiasi. Nah, negosiasi merupakan sebuah perundingan dengan maksud untuk mencapai kesepakatan. Nah, oke. Pertanyaan kedua yaitu kenapa riset aksi itu sifatnya subjek-subjek? Nah, karena di riset aksi itu fasilitator dan juga partisipan itu memiliki fungsi dan peran yang sama, yang mana keduanya itu sama-sama saling berfungsi untuk menyukseskan program pemberdayaan. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu siklus riset aksi. Yang pertama itu ada sosialisasi awal dan juga rembuk warga, yang mana tahapan ini merupakan suatu kegiatan sosialisasi dan perembukan agar masyarakat itu mau melakukan proses dan tahapan pemberdayaan yang akan kita lakukan tentunya. Nah, selanjutnya yaitu refleksi sosial. Nah, ini merupakan proses di mana fasilitator itu harus dapat memahami semua permasalahan yang ada dan juga potensi-potensi yang ada di masyarakat, sehingga nanti itu dapat disimpulkan dan juga dapat ditindaklanjut. Nah, selanjutnya tahapan selanjutnya yaitu pemetaan sosial. Nah, ini merupakan proses pemetaan atau atau setelah mengetahui potensi-potensi yang ada di masyarakat dan juga permasalahan yang ada, maka selanjutnya semua itu harus direncanakan dengan jelas. Nah, seperti itu. Selanjutnya, siklus selanjutnya yaitu organisasi masyarakat. Nah, organisasi masyarakat ini merupakan sebuah tahapan di mana organisasi yang sudah ada di masyarakat itu dapat segera atau dapat secara bersama-sama untuk saling membantu dalam proses pemberdayaan yang nantinya akan dilakukan. Nah, siklus selanjutnya yaitu perancangan program, yang mana ini merupakan tahapan yang ditujukan untuk melakukan sesuatu pemberdayaan yang nantinya dapat melakukan perubahan positif dalam masyarakat itu sendiri. Nah, tahapan selanjutnya yaitu sinergi program. Nah, sinergi program ini merupakan tahapan yang mana program yang sudah direncanakan sebelumnya itu merupakan isi program itu merupakan hal-hal yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan mampu menjadi solusi di masyarakat itu sendiri. Nah, tahapan selanjutnya yaitu pelaksanaan program. Nah, yang mana
tahapan ini merupakan ya tentunya pelaksanaan dari program yang sudah direncanakan sebelumnya. Nah, bagaimana program itu dapat bisa berjalan dan juga dapat dijalankan. Nah, seperti itu. Dan tahapan selanjutnya yaitu MONEF. Nah, MONEF atau monitoring dan juga evaluasi. Nah, ini merupakan tahapan yang terakhir, yaitu proses monitoring dan evaluasi dari program-program yang sudah yang sudah ada gitu, atau yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Nah, pertanyaan yang keempat yaitu mengenai sistem pemberdayaan di dalam film Nabi Yusuf. Nah, mengenai film Nabi Yusuf itu sendiri, itu merupakan sebuah film pemberdayaan yang cukup bagus, yang mana juga memiliki alur yang cukup jelas dari episode ke episodenya. Nah, dalam urgensi pemberdayaan, film Nabi Yusuf ini lebih jelas atau lebih menekankan pada sistem pemberdayaan usaha pangan atau usaha ketahanan pangan gitu. Nah, karena memang pada zaman Nabi Yusuf kala itu di Mesir itu terjadi kekeringan yang sangat luar biasa, sehingga pada akhirnya menyebabkan masyarakat itu harus memiliki stok cadangan sumber makanan berupa gandum agar tidak terjadi kelaparan nantinya, seperti itu. Nah, program pemberdayaan usaha pangan ini menjadi solusi di masyarakat agar tidak terjadi kelaparan tentunya di kala itu. Nah, selain itu, dalam film Nabi Yusuf ini ada beberapa model pemberdayaan lain, yaitu tentunya yang tak kalah luar biasa ya. Adapun mengenai tahapan pemberdayaan itu adalah tamkin. Nah, tamkin ini menjadi model pemberdayaan Nabi Yusuf. Nah, dan tamkin ini ada beberapa tahapannya, yaitu tahapan yang pertama yaitu tahapan penyadaran. Nah, penyadaran keyakinan, yang mana Nabi Yusuf pada kala itu mampu mengubah keyakinan masyarakat di sana yang semulanya kafir menjadi Islam. Nah, yang kedua yaitu kapasitas. Nah, maksudnya yaitu mengkapasitasi, berarti hal ini tentang bagaimana cara Nabi Yusuf dapat memilah dan juga memilih potensi yang ada di masyarakat. Nah, dan Nabi Yusuf mampu memanfaatkannya sehingga dapatlah terjadi suatu program pemberdayaan. Nah, dapat terjadi program pemberdayaan yang bagus sebagai program ketahanan pangan tersebut. Nah, dan program ini dilakukan bersama-sama dengan masyarakat pada waktu itu. Nah, selanjutnya tahapan yang ketiga yaitu pendayaan, yang mana hal ini merupakan tentang bagaimana memanfaatkan potensi Mesir yang kala itu memang memiliki potensi lahan yang sangat luas atau yang cukup luas, sehingga nantinya lahan tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperoleh gandum. Nah, hal ini juga dilakukan dengan regulasi-regulasi. Nah, regulasi-regulasi yang dilakukan Nabi Yusuf dan pemerintahannya. Nah, regulasi tersebut meliputi mewajibkan masyarakat bercocok tanam dan juga kemudian nanti meminta 1/5 dari hasil itu sebagai pajak gitu. Tentunya hal ini dilakukan agar dapat mensukseskan program-program pemberdayaan yang ada. Dan hal ini berhasil sehingga pada kala itu Mesir dapat sukses dan juga bangkit dari keterpurukan, dan Islam pada masa itu jaya. Nah, seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itulah jawaban ulangan tengah semester saya. Apabila terdapat kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.